Selamat datang di Optik Vira Lens dengan saya Dr. Vira. Dengan siapa? Oke, baik. Keperluan di sini apakah untuk pembelian lensa, frame kacamata atau untuk pemeriksaan? Oh, semuanya ya. Oke, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan pemeriksaan mata? Oh, belum. Berarti ini baru pertama kali dan di sini ya. Oke, baik. Alasan melakukan pemeriksaan mata karena apa? Apakah karena terjadi kekurangan dalam penglihatan dan jarak pandang maupun jarak membaca? Oh iya, baik. Apakah pernah muncul gejala yang dirasakan pada mata, misalkan mata pegal ketika membaca, kemudian sedikit blur ketika membaca, dan lain-lain? Oke. Apakah dari keluarga kakak pernah ada keturunan yang mengalami mata minus atau yang lain? Oke. Berarti akhir-akhir ini kakak mengalami mata pegal ya, mata pegal, kemudian ketika membaca cepat lelah, dan kemudian untuk melihat jarak pandang agak jauh atau ngeblur ya. Untuk jarak dekat apakah terlihat jelas atau malah tidak jelas? Untuk jarak dekat masih jelas, tapi untuk jaraknya agak jauh ngeblur ya. Oke, baik. Berarti di sini saya akan melakukan pemeriksaan dioptri. Namun sebelumnya, apakah saat ini kakak mengalami mata pegal? Oh iya ya. Kalau boleh tahu tadi kesini menggunakan apa? Oh, menggunakan motor. Oke, berarti matanya agak sedikit lelah mungkin ya, karena tadi menggunakan kendaraan kesini. Jadi untuk memaksimalkan pemeriksaan dioptri nanti, sebelum pemeriksaan saya akan memberikan suatu terapi untuk mengendurkan otot-otot mata supaya tidak tegang dan supaya nanti lentur atau retinanya akan bekerja maksimal ketika pemeriksaan. Oke, bersedia kak? Oke, ini untuk memaksimalkan saja ya kak. Oke, nanti akan dilakukan di awal dan di akhir juga. Oke, saya ambil alatnya dulu ya. Siap. Di sini sudah ada alat-alatnya. Kita akan melakukan pemeriksaan atau pemijatan sederhana pada mata yang dimaksudkan untuk mengendurkan supaya tidak tegang, namun nanti supaya otot matanya lentur dan bisa menangkap bayangan maksimal ketika akan melakukan pemeriksaan. Oke, ini akan saya berikan alat ini. Alat ini difungsikan untuk memijat mata ya kak. Jadi alatnya itu sedikit dingin. Ini bertujuan untuk merilekskan mata kiri dan mata kanan. Oh ya, tadi gangguan yang kakak rasakan itu apakah pada mata sebelah kiri saja atau mata kanan saja atau keduanya? Oke, keduanya. Berarti kita pijat keduanya ya kak. Oke, permisi kak. Ini matanya yang saya klinikan ya kak. Oke. Oke, ini rasakan sensasi yang akan membuat otot-otot mata tidak tegang, tidak sehingga mengendur. Dan saya lakukan pijatan ya kak. Ini sedikit pijatan dulu sebelum melakukan pemeriksaan. Berarti nanti setelah pemeriksaan, pengukuran dioptri mata, jarak pandang, jarak baca, kemudian nanti akan sekalian pembelian lensa dan juga frame kacamata. Oke, baik, berarti nanti sekalian ya kak. Kebetulan kami di sini juga banyak sekali model dari frame kacamata yang sangat kekinian ya istilahnya, yang sangat trendy juga, sehingga cocok digunakan untuk seusia kakak. Kalau boleh tahu kakak usia berapa? Oke,
Berarti masih sekolah atau sudah kuliah? Oh, sudah kuliah ya, Kak. Berarti apakah ini efek mata sering pegal karena terlalu lama menatap layar handphone atau komputer ketika ini proses perkuliahan secara online? Oh iya ya, mungkin ada faktor itu juga ya, Kak. Mungkin karena keseharian sehari-hari itu menatap komputer terus ya, Kak. Jadi matanya lelah sehingga mempengaruhi kesehatan mata ya. Oke, ini rasakan saja, Kak, bisa merem aja sambil saya pijat supaya sedikit rileks, supaya retina matanya bekerja maksimal nanti ya. Oke, berarti nanti kalau setelah pemeriksaan ini berarti kakak mulai menggunakan kacamata, dan saya sarankan ketika di rumah, ketika sedang belajar online menatap layar, itu sehabis pembelajaran itu gunakan vitamin mata ya, Kak, yang sekarang sudah beredar ya. Ada suatu brand, nanti akan saya tunjukkan macam-macamnya jika kakak berminat. Oke, ini sudah selesai. Saya taruh dulu, Kak. Oke, selanjutnya akan saya lakukan juga pemijatan menggunakan tangan di bagian bawah mata kakak, bagian kelopak dan sekelilingnya untuk membantu memaksimalkan otot-otot mata kakak ketika nanti akan melakukan pemeriksaan dioptri ya. Oke, permisi, Kak. Saya lakukan pemeriksaan sambil mengecek juga pemijatan ini. Oke, nanti untuk pemeriksaan dioptrinya atau jarak baca, jarak pandangnya sudah ada Snellen chart di sini di belakang saya. Nanti pengukurannya berdasarkan baris-baris mana saja dari huruf-huruf itu yang kakak lihat dengan jelas, dan baris-baris mana saja yang tidak terlihat jelas oleh mata kakak di jarak sekian ya, Kak. Oke. Nanti untuk menentukan lensa apakah kakak menderita mata minus atau mata plus, nanti berdasarkan pengukuran tadi menggunakan Snellen chart dan perhitungan dioptrinya, nanti akan saya sesuaikan lensanya, dan nanti juga di akhir kakak bisa memilih frame yang cocok untuk kakak ya, karena di sini kita memiliki banyak model dari frame, mulai dari anak-anak, dewasa, remaja. Kakak umur berapa kalau boleh tahu? Oke, oh iya ya, oke, saya lakukan pemijatan terlebih dahulu ya, Kak. Ini sambil bisa menenangkan juga otot-otot di bagian muka. Sebelum proses pemeriksaan. Oke, ini akan saya lakukan tidak terlalu lama ya, untuk relaksasi saja sebelum ke proses pemeriksaan.
saja ke proses pemeriksaan ya kak, tapi pemeriksaannya akan ada beberapa tahap. Yang pertama akan saya lakukan pengecekan cahaya atau light test, kemudian akan saya lakukan pengecekan untuk kakak melihat fokus dengan apa yang saya perintahkan, dan yang terakhir baru akan ke Snellen chart. Dan yang setelah pemeriksaan Snellen chart diketahui dioptrinya berapa dan berapanya, kita akan melakukan pemilihan lensa yang cocok dan kemudian pemilihan frame. Oke, begitu prosesnya ya kak. Oke, sekarang kita akan melakukan light test dulu untuk mengecek mata kakak ya. Oke, sini saya sudah punya alatnya. Saya akan mengecek dulu mata dari kakak ya. Melek yang lebar ya kak. Oke, akan saya lakukan pengecekan ya kak untuk melihat bagian sini di belakang kelopak mata, di belakang kulit mata ini ya. Oke, melek lebar lagi kak. Coba lihat ke atas, bola matanya lihat ke atas, biar saya lihat bagian putih-putih di bagian bawah mata. Oke, masih lihat ke atas dulu kak, kemudian lihat ke samping sana. Oke, biar saya lihat bagian sisi sebaliknya. Oke, lihat ke sana dulu sebentar kak. Oke, kemudian lihat ke sisi sebelah sana, biar saya lihat cek bagian mata sebaliknya. Oke, kemudian lihat ke bagian bawah kak, lihat ke bawah biar saya cek di atasnya. Oke, kemudian lihat lurus kak, lihat lurus ke saya, hidung saya. Oke, lihat lurus terus. Oke, selanjutnya saya akan menginstruksikan kakak untuk melihat pergerakan dari cahaya ini, kemudian nanti akan pergerakan jari. Nanti kakak tinggal ikuti saja arah gerak dari cahaya ini ya kak. Oke, kakak fokus ke titik oranye ini. Oke, ikuti arah cahayanya ya kak. Ikuti terus, ikuti
ikuti gerak cahayanya, ikuti gerak ininya, ikuti terus kak. Oke. Ini lagi. Fokus ke sini, tetap masih fokus ke sini. Cahayanya masih nyala ini. Oke. Ikuti. Ikuti arah geraknya. Oke, ikuti lagi. Ikuti cahaya kuningnya ini. Ikuti lagi. Ikuti terus. Oke, sudah. Kemudian yang selanjutnya akan saya lakukan instruksi untuk mengikuti jari saya ya kak, dan untuk melihat saya menunjuk angka berapa dari jari saya ya. Oke, baik, apakah ini terlihat kak? Jarak segini terlihat, jarak segini terlihat. Oke, ini angka berapa? 3 ya, terlihat. Kemudian segini masih terlihat. Oke, kemudian sini ya kak, saya akan mulai dengan jarak segini. Perhatikan tangan kanan dan tangan kiri saya ya. Ini angka berapa kak? Oke, 1. Oke, 2. Kemudian oke, 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 berapa? Oke, 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 oke. Oke, berarti untuk jari masih bisa terlihat dengan jelas ya. Oke, selanjutnya saya menginstruksikan kakak untuk fokus ke bagian pundak saya sini ya. Ini untuk pengecekan. Nah, ini untuk kedua mata dulu ya, tidak akan saya tutup di sini. Fokuskan. Oke, kemudian pundak saya bagian sini, lihat. Oke, kemudian tangan saya fokuskan ke sini. Oke, kemudian saya akan tutup bagian mata sebelah sini. Oke, kemudian fokus ke pundak saya. Apakah masih terlihat dengan jelas pundak ini? Oke, coba fokus ke bagian pundak ini. Apakah masih terlihat dengan jelas? Oke, kemudian angka. Ini berapa? Oke, berapa? Oke, berapa? Oke, berapa? Oke, berapa? Oke, ini apa? Tanda. Oke, kemudian sebaliknya, mata sebelah sini akan saya tutup. Kemudian masih sama, coba lihat bagian pundak sini, masih terlihat dengan jelas. Oke, kemudian bagian pundak sini. Oke, kemudian ini angka berapa? Oke, 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 selesai. Berarti untuk pengenalan jarak objek besar, objek seperti manusia dan angka dari tangan itu masih terlihat jelas. Selanjutnya kita langsung ke Snellen chart ya. Oke. Kita akan fokus ke sini. Nanti akan saya tunjuk per baris ya, baris ini, baris ini, baris ini, baris ini. Apakah
terlihat dengan jelas oleh kakak. Yang pertama akan kita gunakan dua mata terlebih dahulu sebelum saya menutup salah satu dari matanya seperti tadi. Oke. Saya akan menunjuk menggunakan laser. Ini apakah terlihat? Oke. Kita mulai dari baris ini ya, dari baris yang paling atas, baris yang paling atas yang ini. Coba disebutkan huruf apa. Oke, yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya. Oke, yang ini selanjutnya. Kemudian baris yang kedua di bawah. Yang ini coba tolong disebutkan huruf apa. Oke, sampingnya. Oke, sampingnya lagi. Oke, di sampingnya lagi. Oke, di sampingnya lagi. Di sampingnya lagi. Kemudian baris ketiga, apakah masih jelas untuk dibaca? Oke, silakan disebutkan hurufnya. Oke. Kemudian ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Kemudian ini sampingnya. Sampingnya lagi. Sampingnya lagi. Oke, masih bagus ya. Kemudian baris keempat, apakah masih bisa dibaca dengan jelas? Oke, sebutkan hurufnya. Oke, yang ini. Oke. Oke, ini. Oke. Ini. Oke. Ini. Oke. Ini. Oke. Dan ini. Oke. Kemudian baris kelima. Coba di sini ya, berarti baris kelima. Coba sampingnya masih bisa terbaca. Ini tidak jelas ya di sini ya. Baris keenam tidak juga, ini semuanya tidak. Baris terakhir juga tidak ya. Ini ngeblur ya. Oke, kemudian akan saya tutup mata bagian sini. Ikuti arah laser saya yang saya tunjuk. Ketika saya tunjuk hurufnya, sebutkan ya. Oke, yang ini baris pertama. Oke, baris kedua, baris huruf di sampingnya. Sampingnya lagi, sampingnya lagi, sampingnya lagi. Oke, kemudian baris kedua. Sebutkan huruf apa? Oke, apakah jelas? Apakah jelas? Ini sampingnya jelas, sampingnya oke, masih jelas. Baris ketiga, apakah masih jelas? Oke, masih jelas. Baris keempat. Oke, masih lumayan jelas ya. Lumayan jelas. Kemudian ini, di sini dari baris kelima ya, ini yang sudah sedikit kabur, ngeblur atau tidak jelas. Ini semuanya ya, semuanya baris kelima terlihat tidak jelas. Oke, kemudian baris keenam juga sama, lebih tidak jelas. Dan baris terakhir juga sama, lebih tidak jelas. Oke. Kemudian kita pindah ke sisi yang sebelahnya ya. Dan saya tutup matanya. Kemudian kita lihat baris pertama apa masih jelas? Oke, ini masih jelas. Ini masih jelas. Oke. Ini masih jelas. Oke, masih jelas. Oke. Baris kedua apa masih jelas? Oke, masih jelas. Oke, masih jelas. Oke, masih jelas. Oke, apa masih jelas? Oke, apa masih jelas? Oke, baris ketiga masih jelas, bisa dibacakan. Oke, sebutkan hurufnya, sebutkan lagi, sebutkan. Baris keempat, sebutkan hurufnya. Oke. Nah ini, oke, ini masih jelas. Ini sudah tidak ya. Ini sudah tidak terlalu jelas. Kemudian yang baris bawahnya juga sudah lebih tidak jelas lagi, dan ini juga sudah sangat buram. Oke.
Oke, baik, berarti mata kanan dan mata kiri mengalami gejala atau kondisi yang sama ya. Berarti nanti kemungkinan besar juga dioptrinya sama. Nanti akan saya catat dulu ya. Sini ada komputer saya. Oke, saya buka ini dulu, laptop. Oke, tadi atas nama siapa? Oke, usia. Oke, kemudian akan saya hitung tadi berdasarkan ini. Di sini ada angka ya. Ini ada angka yang menunjukkan berapa hasil dioptrinya, baik mata kanan dan mata kiri. Ini saya hitung menggunakan ini. Oke, munculnya hasilnya mata kanan dan mata kiri sama ya. Berarti nanti lensa yang akan digunakan baik kanan maupun kiri angkanya sama. Oke. Oke, baik. Sudah saya masukkan. Kemudian saya akan melakukan pencocokan lensa ya. Di sini saya sudah memiliki dua lensa seperti biasa yang seperti saya lakukan pada pasien-pasien lain. Lensa ini mempunyai sisi cekung dan sisi cembung. Nah, nanti akan saya teskan satu persatu dari dua lensa itu mana kira-kira yang cocok. Kemudian baru terakhir kita akan melakukan pemilihan frame ya untuk kacamatanya. Oke, saya ambilkan lensanya, sudah berada di kotak saya sebelah sini. Oke, di sini sudah ada dua lensa. Seperti yang saya bilang tadi, ada sisi cembung dan sisi cekungnya. Kita akan cobakan masing-masing untuk mata kakak ya. Kira-kira cocok lensa pertama atau lensa kedua. Oke, ini lensa pertama akan kita coba untuk sisi. Kita cobakan sisi cekung terlebih dahulu. Ini lensa pertama. Oke, bagaimana penglihatannya? Apakah lebih baik? Atau jika tidak, nanti kita akan mencobakan lensa kedua. Oke, kemudian kita coba untuk sisi cembungnya. Oke, bagaimana? Oke, belum bisa memilih ya, berarti nanti kita cobakan dulu untuk lensa kedua. Oke, baik, saya taruh dulu. Kemudian untuk lensa kedua akan saya cobakan sama seperti lensa pertama. Kita coba sisi cekung dan cembungnya ini dari lensa kedua. Kita coba sisi cekung terlebih dahulu. Oke, bagaimana dibandingkan dengan lensa pertama tadi? Oke, kemudian kita cobakan sisi cembungnya. Bagaimana? Lebih baik yang mana? Bisa dipilih. Lebih baik lensa kedua ini ya. Oke, baik, berarti nanti lensa seperti ini akan kita pakai untuk frame nanti ya. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan frame. Nanti saya akan tunjukkan beberapa pilihan frame, nanti kakak bisa pilih ya. Oke, di sini saya sudah mempunyai model framenya. Nanti akan saya tunjukkan dan akan saya cobakan pada mata kakak satu persatu. Nanti kira-kira model mana yang cocok. Nah, nanti ini hanya modelnya ya kan. Nanti untuk pilihan warnanya itu sangat banyak. Jadi satu model ada banyak pilihan warna. Kakak bisa milih yang mana. Akan saya tunjukkan yang pertama. Ini di kotak kerja saya. Ini terdapat frame kacamata. Nah, ini hanya contoh framenya saja. Nanti di sini terdapat pilihan untuk armsnya atau gagangnya yang untuk ke telinga. Nah, nanti kakak bisa milih warna apa saja dari ini gagangnya ya. Kemudian ini warna
dasarnya dari frame ini adalah warna bening. Nanti kan saya cobakan satu yang ini dulu. Oke, bagaimana kak? Kamu merasa nyaman? Coba seperti ini. Apakah bentuknya yang tidak terlalu bulat, tidak oval juga? Apakah cocok? Oke. Kita lanjut coba ke model selanjutnya ya. Oke. Saya taruh dulu ini pilihan pertama. Kemudian untuk model kedua saya punya ini model yang seperti ini. Ini contoh model framenya. Nanti untuk pilihan warnanya sangat banyak. Kakak bisa nanti lihat-lihat dulu di bagian depan, barangkali warnanya cocok yang lain atau cocok warna ini ya. Saya cobakan dulu ya. Ini untuk bentuknya seperti ini. Oke, bagaimana kak? Apakah cocok menggunakan frame ini? Oke, apakah pas? Nanti juga banyak ukurannya, misalkan ini terlalu sempit atau nanti ini terlalu longgar, bisa disesuaikan. Oke, kita lanjut ke pilihan frame selanjutnya ya. Ini tadi pilihan kedua ya. Saya taruh dulu. Kemudian untuk pilihan frame selanjutnya ini ada yang lebih kecil ukurannya ya dari ini ya. Ini banyak dipilih juga untuk para pelajar sih biasanya. Kita coba aja ya, nanti untuk pilihan warnanya bisa bebas kalau ini bisa putih dengan pink atau putih dengan biru dan yang lain. Oke, saya cobakan dulu ya. Oke, apakah cocok? Oke, kita lanjut ke model selanjutnya. Dan yang selanjutnya, dua model terakhir akan saya tunjukkan. Yang pertama di sini ada model frame bulat. Tadi kan rata-rata bentuk framenya kotak atau oval ya. Di sini ada bentuk frame bulat dan di sini bahannya kombinasi dari framenya itu bahan plastik tapi tidak mudah patah. Kemudian di sini bahan stainless dan kemudian ada bahan plastik lagi di bagian ujungnya. Kalau yang tadi saya tunjukkan itu rata-rata semuanya hampir full plastik, namun plastik yang berkualitas ya, yang tidak mudah patah. Kelebihannya tadi lebih ringan, namun ini sedikit lebih berat karena terdapat besi di bagian pegangannya. Oke, akan saya cobakan ya. Oke, ini frame bulat. Nanti untuk pilihan warnanya banyak sekali, bisa kakak pilih dengan asisten saya yang ada di depan untuk pemilihan frame dan juga untuk bagian akuntan untuk dealnya, untuk pembayaran notanya. Oke, gimana untuk bagian model ini, kenyamanannya, kecocokannya, apakah percaya diri menggunakan yang model ini? Oke, kita coba model terakhir dulu ya. Oke, ini akan saya taruh dulu. Kemudian yang terakhir, ini kalau tadi yang saya tunjukkan adalah bahan plastik grade A, kemudian bahan kombinasi, dan ini adalah yang terakhir bahan semuanya dari stainless, baik framenya maupun gagang atau pegangannya dan yang sampai ininya. Ini juga bentuknya bulat, tapi ini tidak terlalu bulat ya, bulat oval seperti ini. Ini warna juga banyak, nanti kakak bisa pilih di depan. Oke, cobakan ya. Oke, bagaimana kak? Apakah lebih bagus, lebih percaya diri menggunakan ini? Oke ya, ini juga banyak dipilih di model atau di kalangan usia kakak. Nanti banyak temennya yang pakai ini, berarti tidak terlihat berbeda kan, karena ini memang familiar atau umum ya.
kakak sudah menentukan pilihan? Oh, belum ya. Oke, berarti nanti di depan saja ya untuk memilih baik dari model, warna, sambil ngaca mungkin ya. Oke, nanti sesuaikan mana yang cocok, juga mana yang cocok dengan harga dan budget kakak ya. Tadi untuk lensa dioptrinya sudah saya catatkan, nanti akan saya berikan ke bagian depan untuk pemilihan warna, model, dan pembayarannya ya. Oke, berarti ini pemeriksaannya sudah selesai ya kak. Oke, datanya sudah saya kirim ke komputer yang di depan, nanti kakak tinggal bilang saja untuk atas nama siapa, seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih kak atas kunjungannya. Silakan memilih model yang tepat untuk kakak ya. Oke, terima kasih.